Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Ramafiana Pasakila, kelas 7D, absen 26. Pertama-tama di sel hewan. Yang pertama terdapat membran sel. Membran sel berfungsi melindungi sel dan menerima rangsangan dari luar. Yang kedua terdapat sentrosom yang berfungsi membantu mengatur siklus sel. Yang ketiga terdapat lisosom yang berfungsi mengontrol sistem pencernaan intraselular di berbagai kondisi. Yang keempat, sitoplasma yang berfungsi menampung semua komponen sel. Yang kelima, nukleus yang berfungsi mengatur pembelahan sel. Yang keenam, mitokondria yang berfungsi tanpa terjadinya respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketujuh, terdapat badan Golgi yang berfungsi membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Yang kedelapan, terdapat ribosom yang berfungsi menerjemahkan mRNA yang akan menambah menjadi protein. Yang kesembilan, terdapat retikulum endoplasma kasar yang berfungsi tempat sintesis protein. Yang kesepuluh, terdapat retikulum endoplasma halus yang berfungsi transportasi protein. Nah, sekarang sel tumbuhan. Yang satu ada vakuola yang berfungsi pengatur air. Yang kedua terdapat mikrotubuh yang berfungsi membantu dalam pembentukan dinding sel. Yang ketiga terdapat peroksisom yang berfungsi mengkatalisis reaksi pertama dari pembentukan plasmologen. Yang keempat terdapat sitoskeleton yang berfungsi memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel. Yang kelima terdapat badan Golgi yang berfungsi membentuk kantung vesikula untuk rekresi. Yang keenam terdapat kloroplas yang berfungsi tanpa terjadinya fotosintesis. Yang ketujuh terdapat dinding sel yang berfungsi sebagai apolas yang bebas dari luar plasma terhadap air mineral yang larut di pada tumbuhan. Yang kedelapan terdapat mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel. Yang kesembilan, membran sel berfungsi melindungi dan membantu jalannya molekul yang masuk ke dalam ataupun keluar sel dari membran sel. Yang kesepuluh, terdapat ribosom yang berfungsi sintesis protein. Yang ke-11 terdapat retikulum endoplasma halus yang berfungsi sintesis karbohidrat dan lipid. Yang ke-12 terdapat membran inti berfungsi keluar masuknya zat yang dibutuhkan nukleus. Yang ke-13 terdapat inti sel yang berfungsi melindungi sel. Yang ke-14 retikulum endoplasma kasar yang berfungsi mengubah dan mengangkat protein.